Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Indah Nurul Arisanti. Sebagai moderator, kami di sini akan membahas tentang metode pembelajaran TIK berbasis simulasi dalam pembelajaran. Nah, di kelompok 2 ini beranggotakan 6 orang. Yang pertama Indah Nurul Arisanti, yang kedua Betty Oktavia Ramahyanti, yang ketiga Nurida Nifsul Laili, yang keempat Lilis Iswatul Jannah, yang kelima Binti Umi Malika, dan yang terakhir atau yang keenam Rika Pratiwi. Baik, tanpa menunggu waktu lama-lama lagi, saya persilahkan untuk pemateri pertama. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robiatul Adiwiyah, NIM 139. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pembelajaran berbasis simulasi. Pada model simulasi, dasarnya merupakan salah satu strategi pembelajaran yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret untuk melalui pencipta tiruan yang bentuk pengalamannya mendekati suasana sebenarnya. Hal tersebut sesuai dengan yang dikemukakan oleh Arsat pada tahun 2006 halaman 161 bahwa program simulasi dengan bantuan komputer mencoba untuk menyesuaikan proses dinamis yang terjadi di dunia nyata. Model simulasi dalam pembelajaran TIK adalah model yang menampilkan materi pembelajaran yang dikemas dalam bentuk simulasi. Pembelajaran dalam bentuk animasi yang menjelaskan konten secara menarik, hidup, dan memadukan unsur teks, gambar, audio, gerak, dan paduan warna yang serasi dan harmonis. Untuk tahapan materi menggunakan model simulasi, yang pertama pengenalan, dan yang kedua penyajian informasi, yang ketiga pertanyaan dan jawaban, dan yang keempat pembetulan, yang kelima segmen pengaturan pengajaran, dan yang terakhir penutup. Seperti guru olahraga memberikan sebuah video skill dalam permainan sepak bola. Nah, dalam pembelajaran itu, siswa akan mengamati untuk mempraktekannya dalam lapangan terbuka. Mereka belajar cara seperti mengamati bola, mengontrol bola, menendang bola, dan lain sebagainya. Jika mereka sudah melihat dan mendengarkan, maka mereka akan cepat untuk mempraktekannya. Seperti itu. Perkenalkan, nama saya Betty Oktavia Rahmayanti dengan NIM akhir 147. Di sini saya akan menyampaikan materi mengenai kelebihan metode pembelajaran TIK berbasis simulasi. Nah, kelebihan yang pertama yaitu metode simulasi dapat mengembangkan kreativitas siswa. Nah, melalui metode simulasi, siswa diberi kesempatan untuk menjalankan atau memainkan peranan sesuai dengan topik yang sedang disimulasikan. Hal tersebut dapat mengembangkan kreativitas yang dimiliki oleh siswa. Kemudian kelebihan yang kedua yaitu metode simulasi dapat menumbuhkan sikap keberanian dan percaya diri siswa. Nah, pada metode simulasi, siswa akan melakukan peran untuk mencoba menggambarkan kejadian yang sebenarnya. Tentunya hal tersebut dapat mengasah keberanian dan percaya diri siswa. Kemudian kelebihan yang ketiga yaitu metode simulasi dapat meningkatkan keinginan atau minat siswa dalam proses pembelajaran. Nah, hal tersebut dapat terjadi karena pada metode simulasi, siswa ikut berperan dan terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Kemudian kelebihan yang keempat yaitu metode simulasi dapat meningkatkan interaksi, komunikasi, dan kerjasama siswa pada satu tim atau kelompok. Nah, saat menerapkan metode simulasi, biasanya akan dibentuk kelompok-kelompok kecil. Hal tersebut akan berdampak positif pada siswa, yaitu dapat meningkatkan interaksi, komunikasi, dan kerjasama dalam satu kelompok. Kemudian kelebihan yang kelima yaitu metode simulasi dapat membiasakan siswa untuk memahami permasalahan sosial. Hal tersebut dapat terjadi karena metode simulasi merupakan implementasi dari pembelajaran berbasis kontekstual, di mana pembelajaran atau materi akan dikaitkan dengan situasi dunia nyata siswa. Kemudian kelebihan yang keenam yaitu metode simulasi dapat mengembangkan bakat dan kemampuan yang mungkin dimiliki oleh siswa. Nah, pada penerapan metode simulasi, terdapat pembelajaran yang menggunakan model drama atau bermain peran. Hal tersebut tentunya secara tidak langsung dapat mengembangkan bakat tersembunyi yang mungkin dimiliki oleh siswa. Nah, sekian penyampaian materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Pratiwi, NIM 001047 15 14 19 101.
Baiklah, di sini saya akan membawakan materi tentang kelemahan dari metode pembelajaran simulasi. Jika tadi kita membahas tentang kelebihan, sekarang kita akan membahas apa-apa saja kelemahan dari metode pembelajaran simulasi. Nah, apa saja kelemahannya? Kelemahan yang pertama yaitu metode simulasi memerlukan persiapan yang matang. Pada metode ini, guru perlu persiapan yang matang sebelum eksekusi ke kelas. Karena kenapa? Metode simulasi memerlukan persiapan yang matang agar proses pembelajaran dapat berjalan sesuai dengan skenario yang telah direncanakan oleh guru. Jika tidak melakukan persiapan yang matang, dikhawatirkan akan menyebabkan proses pembelajaran menjadi tidak bermakna atau bahkan sampai kacau. Nah, kelemahan yang kedua, metode simulasi terkadang dijadikan siswa sebagai ajang hiburan. Seperti yang sudah diketahui bahwa metode simulasi merupakan metode yang melakukan peran, di mana hal ini biasanya dijadikan sebagai ajang hiburan oleh para siswa, yang akibatnya siswa tidak bisa fokus pada pembelajaran dan tidak akan mengerti apa sebenarnya fungsi dari pembelajaran yang sedang dilakukan. Kemudian kelemahan yang ketiga adalah metode simulasi memerlukan waktu yang relatif cukup banyak. Dalam menjalankan metode ini, memerlukan waktu yang relatif lama, di mana guru dan siswa masih harus menentukan peran, kemudian masuk ke simulasi 1, ke simulasi 2, sesi tanya jawab, dan sebagainya. Yang dimana hal itu memerlukan waktu yang relatif banyak, sehingga kadang waktu pembelajaran itu tidak cukup untuk semua para siswa untuk melakukan pembelajaran secara simulasi. Contohnya saja kita sebagai mahasiswa pagi SD, ketika akan melakukan simulasi mengajar, itu memerlukan waktu beberapa minggu agar semua mahasiswa selesai melakukan simulasi mengajar. Nah, kemudian kelemahan yang keempat atau kelemahan yang terakhir, yaitu pengalaman yang diperoleh melalui metode simulasi tidak selalu tepat dan sesuai dengan kenyataan di lapangan. Nah, karena metode simulasi hanya menggambarkan keadaan yang sebenarnya di lapangan. Ketika para siswa datang ke lapangan kerja, kadang apa yang dipelajari atau apa yang sudah dipraktekkan di kelas sangat berbeda jauh ketika siswa turun sendiri ke lapangan. Itu di luar ekspektasi dari siswa itu sendiri. Jadi, pengalaman yang diperoleh siswa tidak akan selalu sesuai dengan apa yang telah dipraktekkan. Baiklah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binti Umi Malikah, NIM 1906111001660 dari kelas 5D. Di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik pembelajaran TIK berbasis simulasi. Ada beberapa karakteristik dari pembelajaran simulasi itu sendiri. Yang pertama yaitu pembelajaran merupakan perpaduan antara teacher center dan juga student center. Jadi dalam pembelajaran simulasi ini, yang pertama guru akan menjelaskan materi menggunakan metode ceramah atau metode yang lainnya kepada siswa agar siswa paham akan materi yang akan disimulasikan. Kemudian, siswa mengikuti tahapan-tahapan yang telah dijelaskan guru untuk mensimulasikan materi yang telah dijelaskan. Karakteristik yang kedua yaitu pembelajaran simulasi bersifat komprehensif. Jadi, dalam pembelajaran simulasi ini, siswa tidak hanya akan paham tentang materi yang telah dijelaskan saja, tapi siswa juga akan memperoleh pengalaman secara langsung. Dengan memperoleh pengalaman secara langsung, pembelajaran menjadi lebih bermakna, dan juga ingatan siswa akan materi bersifat jangka panjang. Karakteristik yang ketiga yaitu melatih adanya kerjasama kelompok. Nah, dalam pembelajaran simulasi ini, siswa akan dibagi menjadi beberapa kelompok. Dalam kelompok tersebut, siswa akan berdiskusi dan juga menyelesaikan tugas secara kerjasama sesuai dengan pembagian yang telah disepakati. Dengan demikian, kerjasama kelompok sangat menentukan keberhasilan dari pembelajaran berbasis simulasi ini. Karakteristik yang keempat yaitu adanya peralihan isu pengetahuan kepada pengaplikasian teori secara nyata. Nah, seperti yang telah kita ketahui, bahwa metode simulasi ini merupakan strategi pembelajaran
yang bertujuan agar siswa memperoleh pengalaman secara langsung melalui realita buatan. Jadi siswa akan belajar secara kontekstual melalui realita buatan. Baik, saya akan membahas tentang langkah-langkah pembelajaran TIK berbasis simulasi dalam pembelajaran di SD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Indah Nurul Arisanti, NIM 190611100128. Nah, di langkah-langkah ini saya akan membahas pada tahap metode pembelajaran simulasi menurut Joyce dan Weil 1986. Dan di tahap ini ada 4 tahapan. Yang pertama tahap orientasi, yang kedua tahap latihan bagi siswa, yang ketiga tahap proses simulasi, dan yang terakhir atau yang keempat tahap pemantapan. Nah, saya akan membahas tentang tahap orientasi. Tahap orientasi ini ada di tahap orientasi ini ada 3. Yang pertama yaitu memberikan berbagai topik simulasi dan konsep-konsep yang akan diintegrasikan dalam proses simulasi. Yang kedua, menerangkan prinsip simulasi. Yang ketiga, memberikan gambaran teknis secara umum mengenai proses simulasi. Yang kedua yaitu tahap pelatihan bagi siswa. Ada 3. Yang pertama, membuat skenario yang di dalamnya berisi aturan, peranan, langkah, pencatatan, bentuk keputusan yang harus dibuat serta tujuan yang akan dicapai. Yang kedua, memberikan para pemeran dalam simulasi. Yang ketiga, mencoba secara singkat suatu episode. Yang ketiga yaitu tahap proses simulasi. Ada 4. Yang pertama, mengerjakan aktivitas permainan dan pengaturan kegiatan tersebut. Yang kedua, mendapatkan umpan balik dan evaluasi dari hasil pengamatan terhadap performa si pemeran. Yang ketiga, menjelaskan hal-hal yang miskonsepsi, dan yang terakhir melanjutkan permainan atau simulasi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu tahap penerapan atau debriefing. Ada 6. Yang pertama yaitu memberikan ringkasan tentang kejadian dan persepsi yang timbul selama simulasi. Yang kedua, memberikan ringkasan tentang kesulitan-kesulitan serta wawasan para peserta. Yang ketiga yaitu menganalisis proses yang dilakukan. Yang keempat yaitu membandingkan aktivitas simulasi dengan di dunia nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, menghubungkan proses simulasi dengan pelajaran. Dan yang terakhir yaitu menilai dan merancang kembali simulasi. Perkenalkan, nama saya Nuridani Sulaili, NIM 153. Nah, saya akan melanjutkan presentasi dari kelompok saya. Materi yang akan saya jelaskan yakni mengenai langkah atau tahapan metode pembelajaran berbasis simulasi menurut Abdul Majid tahun 2013. Nah, di sini ada 3 tahapan. Yang pertama ada tahapan persiapan simulasi. Dalam tahapan persiapan simulasi menurut Abdul Majid ada 4 langkah. Yang pertama yakni menetapkan topik atau tujuan yang akan dicapai dalam pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua, guru memberikan beberapa gambaran masalah dalam situasi yang akan disimulasikan. Jadi nanti guru itu akan menjelaskan bagaimana permasalahan yang akan disimulasikan oleh siswa. Kemudian yang ketiga, guru menetapkan siapa pemain yang akan terlibat dalam simulasi. Nah, dalam pembelajaran simulasi ini dibutuhkan sebuah pemeran untuk memainkan sebuah peran gitu. Terus yang keempat, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya. Jadi guru di sini memfasilitasi siswa agar siswa untuk bertanya apa kesulitannya nanti saat akan melakukan peran gitu. Terus yang kedua ada tahap pelaksanaan. Dalam tahap pelaksanaan ada 4 langkah. Yang pertama, simulasi dimainkan oleh kelompok pemeran. Nah, nanti dalam pembelajaran simulasi ini akan dilakukan oleh pemeran yang sudah ditentukan di tahap persiapan simulasi tadi. Kemudian yang kedua,
para siswa lainnya mengikuti dengan penuh perhatian. Jadi nanti ada beberapa siswa yang memainkan peran dan ada siswa juga yang memperhatikan siswanya dalam bermain peran, seperti itu. Kemudian yang ketiga, guru hendaknya memberikan bantuan kepada pemeran yang mendapat kesulitan. Jadi nanti ketika siswa melakukan simulasi, guru dapat membantu siswanya gitu. Terus kemudian yang keempat, simulasi hendaknya dihentikan pada saat puncak. Nah, hal ini itu dimaksudkan agar siswa itu berpikir dalam menyelesaikan masalah yang sedang dilihat atau sedang disimulasikan. Kemudian yang ketiga, tahap penutup. Dalam tahap penutup ada dua langkah. Yang pertama, melakukan diskusi baik mengenai jalannya simulasi atau materi cerita yang disimulasikan. Nah, guru dapat memberikan sebuah dorongan kepada siswa agar siswa itu bisa memberikan tanggapan atau sebuah kritik dari yang didiskusikan tadi. Kemudian yang terakhir, yang kedua, merumuskan kesimpulan. Jadi guru bersama dengan siswa menarik sebuah kesimpulan dari apa yang disimulasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilis Iswatul Jana, NIM 190611000158. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai langkah-langkah pembelajaran TIK menggunakan metode simulasi. Yang pertama yaitu ada menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Jadi dalam tahap ini tuh guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Contohnya pada kelas rendah kita menggunakan materi menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi pada tahap ini tuh tujuan materinya yaitu dengan melihat video simulasi, siswa dapat menghidupkan dan mematikan komputer dengan tepat. Untuk kelas tinggi contohnya kita menggunakan materi mengirim pesan melalui email. Jadi dengan melihat video simulasi, siswa dapat mengirimkan pesan melalui email dengan tepat. Nah, yang kedua yaitu menyiapkan laptop, proyektor, serta LCD. Jadi guru itu menyiapkan sarana dan prasarana dalam mempermudah memberikan materinya kepada siswa dengan menggunakan TIK, yaitu adanya laptop, proyektor, serta LCD tadi. Kemudian yang ketiga yaitu menyampaikan video simulasi materi pembelajaran. Nah, pada tahap ini guru itu memberikan video simulasi yang di dalamnya terdapat materi pembelajaran pada hari ini. Contohnya tadi kita menggunakan untuk kelas rendah kita menggunakan cara menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi pada video tersebut terdapat langkah-langkah atau tahap-tahap cara menghidupkan komputer serta juga cara untuk mematikan komputer. Sedangkan pada kelas tinggi kita menggunakan contoh yang tadi yaitu cara mengirimkan pesan menggunakan email. Jadi pada video simulasi ini adanya itu ada langkah-langkah cara mengirimkan pesan melalui email. Kemudian selanjutnya yaitu siswa mempraktekkan simulasi yang telah ditayangkan dan menanyakan materi bila ada yang belum dipahami. Jadi pada tahap ini siswa diminta guru untuk mempraktekkan secara langsung apa hasil dari melihat video simulasi tadi. Contohnya pada kelas rendah siswa diminta untuk praktek langsung cara menghidupkan dan mematikan tombol PC pada komputer. Kemudian pada kelas tinggi siswa langsung disuruh praktek untuk mengirimkan pesan melalui email. Kemudian bila siswa ada belum yang dipahami, maka siswa diminta untuk bertanya kepada guru. Seperti itu. Kemudian yang kelima, guru menjawab pertanyaan yang belum dipahami siswa secara lisan. Jadi bila ada pertanyaan yang muncul dari siswa, maka di sini tuh guru menjawabnya dengan menggunakan lisan dengan bahasa yang mudah serta sederhana. Jadi dapat mudah dimengerti oleh siswa. Nah, kemudian yang keenam yaitu siswa melanjutkan praktek sesuai dengan yang telah disimulasikan. Jadi di sini tuh siswa diminta untuk melanjutkan atau mencoba kembali sampai benar-benar mengetahui dan paham mengenai materi yang telah diberikan tadi. Yang ketujuh yaitu siswa dapat mempraktekkan secara menyeluruh
sesuai dengan simulasi yang ditayangkan. Jadi di sini tuh siswa itu sudah benar-benar paham tentang tadi contohnya ya cara mematikan dan menghidupkan tombol PC. Tanpa adanya video simulasi dan tanpa adanya guru, siswa itu dapat mandiri, sudah bisa seperti itu teman-teman. Kemudian yang ke-8 yaitu guru mengoreksi hasil pekerjaan siswa secara bergantian. Jadi pada tahap ini tuh guru itu mengoreksi hasil pekerjaan siswa, kemudian juga menyimpulkan bersama-sama dengan siswa tentang materi pembelajaran pada hari ini. Jadi metode simulasi ini tuh tidak hanya membuat peserta didik memahami materi secara konsep saja, akan tetapi siswa dituntut mampu untuk menampilkan konsep-konsep tersebut dalam tingkah laku, sehingga materi yang disampaikan itu jelas, juga dapat menambah dan menumbuhkan motivasi belajar terhadap diri siswa. Nah, sehingga pembelajaran itu tuh dapat bermakna bagi siswa dan dapat disimpan dalam memori jangka panjang siswa. Terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada pemateri. Mungkin cukup sekian untuk presentasi kali ini. Apabila ada salah kata atau ucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.